Ooh yeah! So you what's up my friend? Come back to my channel, The King's Movie. Halo Besti, Brody, Brother, Coy, Oma, Opung, ATP. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya. Dan untuk kalian para mudikers dan para travelingers yang hobinya macet-maceters, semoga perjalanan kalian dilancarkan ya. Dan seperti biasa, King's Movie hadir untuk mengunboxing film-film yang selalu menarik dan layak selalu untuk dibahas. Haha. Di video kali ini, King's Movie akan menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang sikap dan perilaku manusia. Kemudian, terlihat seorang dosen pembimbing yang mengkepalai penelitian bodong dan terselubung tersebut. Film ini berjudul Like Dogs 2021. Untuk lebih jelasnya, mending langsung saja ya kita simak cerita lengkapnya. Dan jangan lupa di like and subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari King's Movie. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa persiapkan hudai dan kopai kalian agar kalian selalu fokus, serius, dan seksama. Maka dari itu, langsung saja ya persiapkan diri kalian. Yo semuanya, gaskin boy. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seekor anjing yang sedang makan. Lalu terlihat sama di belakang anjing yang sedang makan itu, ada kejadian sebuah penculikan. Kemudian, nampak seorang wanita korban penculikan itu tersadar dan dia sudah berada di bangunan terpencil dengan keadaan leher terikat seperti anjing. Di tempat itu, terlihat dia ditempatkan di tempat peternakan anjing dengan setiap ruangan yang dibatasi oleh sekat tembok yang cukup tebal. Ya, bisa dibilang mirip kandang lah ya. Gadis ini bernama Lisa. Kemudian, ada seorang penjaga yang datang untuk memberi Lisa makan. Di saat itu, Lisa mengatakan ingin buang air kecil. Namun, si penjaga tidak berbicara, melainkan hanya menunjuk-nunjuk Lisa saja. Layaknya seorang majikan yang menyuruh anjingnya berhenti menggonggong. How am I supposed to go to the bathroom? Can I? No! Lalu kemudian, ketika Lisa akan memakan makanan yang diberikan si penjaga itu, Lisa merasakan jijik karena makanan tersebut terlihat seperti makanan anjing. Lisa pun memutuskan untuk tidak memakan makanan tersebut. Lisa pun terlihat tertekan dengan segudang pertanyaan yang menumpuk di benaknya itu. Apa sih sebenarnya ini? Dan apa yang sedang dilakukan makhluk-makhluk ini? Sehingga menculik dan memperlakukannya layaknya seekor anjing. Hey! Simak terus ya Brody, kita akan tahu jawabannya di pertengahan film. Lanjut. Kemudian, ketika tiba saatnya makan malam, si petugas pun kesal karena Lisa tidak mau memakan makanannya. Lisa pun kemudian dihukum dan tidak diberikan jatah makanan. Lalu, ketika jadwal makan selanjutnya, si penjaga kembali mengantarkan makanan yang sama. Namun kali ini, dia meletakkan makanannya itu di luar jangkauan si Lisa. Alhasil, dia harus bersusah payah mengambil makanan tersebut. Lisa yang kemudian merasa kelaparan pun mau tidak mau akhirnya dia harus memakan makanan anjing tersebut. Hingga kemudian dia mendengar seorang pria yang berteriak dan meminta tolong. Lalu tiba-tiba alarm pun berbunyi dan lampu pun mati. Namun ketika Lisa mencoba berkomunikasi dengan nada gogorowokan, tiba-tiba dia malah tidak sadarkan diri seolah terkena bius.
Dari penjelasan Mamang Daman yang suka jualan cilung aci digulung di depan SD, ternyata tempat ini sedang melakukan penelitian sikap dan perilaku. Maka, setiap harinya akan ada penjaga yang memberi makan dan setiap aktivitasnya akan diawasi dari ruang laboratorium. Apakah akan jadi manusia yang kayak anjing? Atau anjing kayak manusia? Haha. Dari mulai makan, cara dia dimandikan, bahkan Lisa dibuatkan kalung pencekik agar ia tidak bisa kabur dari tempat ini. Udah kayak anjing beneran aja ya, Bestai. What do you... Kemudian, ketika Lisa sedang dijemur di halaman, dia mencoba untuk melarikan diri. Namun sialnya, semakin dia jauh melangkah dari tempat itu, kalung yang dipakainya itu semakin mencekik lehernya. Kemudian, ketika dia menyentuh kawat pagar pembatas, ternyata pagar itu pun sudah dialiri tegangan listrik. Lalu, terdengar seseorang berteriak melalui pengeras suara. Dasar kau anjing nakal. Kemudian, saat Lisa kembali ke ruangan, tiba-tiba ada seseorang yang mengajak Lisa untuk berkomunikasi. Ternyata dia adalah seorang laki-laki tampan. Lalu kemudian, dia pun mengenalkan dirinya. Pria itu bernama Adam. Lalu, seperti biasa, Lila diberi makanan oleh petugas. Namun, ketika Lisa akan memakan makanan tersebut, Adam melarangnya karena si Adam tahu jika makanan tersebut dapat membuat mereka berhalusinasi dan tak sadarkan diri. Tapi anehnya, Lisa malah terlihat tenang dan biasa saja. You're only making yourself weaker. It appears... Kemudian, petugas yang melihat Adam tidak mau memakan makanan anjing tersebut kembali datang menghampirinya. Lalu, petugas itu langsung menyetrum si Adam sambil berkata, "Dasar lu ketek Ultraman." Lisa pun tak luput dari setruman si penjaga. Di keesokan harinya, Lisa pun tersadar dan dia pun melihat jika sekarang dia semakin dekat dengan Adam. Kemudian si Adam meminta maaf karena ulahnya itu Lisa malah mendapatkan perlakuan kasar dari si penjaga. Namun nampaknya Lisa tidak terlalu mengambil pusing dengan kejadian tersebut. Terlihat mereka pun kini semakin dekat dan saling bercerita tentang keluarga mereka. Lalu Lisa pun mengungkapkan bahwa saat masih bocil dia pernah disekap di basement oleh kakaknya selama beberapa hari. Oleh karena itu, Lisa kemudian mempunyai masa lalu yang buruk sehingga membuat si Adam semakin simpati. Kemudian petugas pun datang seperti biasa untuk memberi mereka berdua makan. Lisa pun langsung menyantap makanan tersebut dengan lahap. Si Adam yang sudah sejak dari SD tidak makan, akhirnya dia pun ikut menikmati. Oh my god, rasanya kayak bayi yang disangrai 2 tahun. Dan benar saja, setelah mereka menyantap makanan tersebut, selang beberapa saat, mereka berdua pun tertawa lepas seperti mabok kecubung jaluna. Dan akhirnya, mereka berdua pun tak sadarkan diri. Kemudian saat Lisa terbangun, dia memanggil-manggil si Adam. Lalu betapa senangnya mereka berdua saat mengetahui bahwa jarak mereka semakin dekat. Ahai. Actually, pupils dilated. Let's not ignore the elephant in the room. They moved us in. Lantas mereka pun segera menyusun rencana untuk melarikan diri dari tempat ini. Si Adam pun berusaha melepaskan kalung yang dipakai oleh Lisa. Namun tiba-tiba, penjaga yang mengawasi mereka di luar ruangan mengingatkan mereka berdua untuk tidak bersentuhan. Boy, bukan Boy. Melihat penjaga tersebut, si Adam nampak sangat ketakutan. Takut jika dia dipisahkan dengan Lisa. Karena saat ini, dia sudah merasa nyaman dengan Lisa. Namun, Lisa terkesan menyepelekan penjaga tersebut. Hingga akhirnya, hal itu membuat si penjaga kesal. Lalu dia mengaktifkan kalung pencekik hingga Lisa tak sadarkan diri lagi. Shut it off! Shut it off! Cut it off! Shut it off! Come on, please!
Hari demi hari pun sudah mereka lalui. Mereka pun hampir 14 hari dikurung di tempat itu. Kemudian, ketika waktu makan tiba, si Adam yang sedari kemarin menyusun rencana berhasil menyerang dan melumpuhkan penjaga tersebut. Kemudian, dia segera mengambil kunci untuk melepaskan kalung pencekik itu. Tapi tiba-tiba, Lisa malah memukul kepala Adam dari belakang. Hingga ia pun tak sadarkan diri. Wow, jadi dari kejadian itu kita diberikan jawaban bahwa si Lisa bukanlah korban penculikan, melainkan dia adalah anggota dari dua orang yang selama ini mengawasi mereka dari laboratorium, yaitu Rika dan George, yang mana mereka berdua adalah sahabat baik dari si Lisa. But you're probably just Kemudian mereka berdua nampak berbincang dan Lisa sedikit marah karena di rencana awal tidak ada penjelasan kalau akan ada arus listrik dan makanan yang membuatnya oleng, Kapten. Namun George menjelaskan bahwa hal itu ia lakukan untuk membuat anjing patuh pada majikannya. Di tengah perdebatan mereka, telepon pun berdering yang ternyata panggilan itu dari dosen mereka yang bernama Nyonya Fisher. no, you do not need to. Dosen itu menanyakan kenapa kamera CCTV di tempat itu mati. Hal itu membuat si dosen tidak bisa mengawasi perkembangan penelitian mereka. Josh pun menjelaskan dan berjanji untuk secepatnya memulihkan dan semuanya akan segera kembali normal. And she hung up. Kemudian Lisa pun diantar kembali ke ruangannya. Terlihat Adam pun mulai tersadar. Dia pun kebingungan karena seingatnya dia sudah berhasil melumpuhkan penjaga dan merebut kunci kalung yang merantai mereka. Namun jalangnya si Lisa, dia pun malah menutupi hal tersebut dan mengatakan bahwa Adam hanyalah berhalusinasi karena kebanyakan memakan ayam. It felt so real. Keesokan harinya, Adam dan Lisa yang sedang berada di luar mencoba mendekati pagar. Kemudian, saat mereka mengetahui bahwa pagar tersebut sudah tidak dialiri tegangan listrik, Adam pun mengajak Lisa untuk melarikan diri dari tempat ini. Lalu, Lisa yang tak ingin Adam curiga kepadanya, lantas menurutinya. Mereka pun bergegas memanjat pagar pembatas. Lalu kemudian mereka menjauh dari tempat tersebut. Tapi sialnya, semakin mereka menjauh dari tempat tersebut, semakin kencang pula kalung yang menjerat leher mereka. Hingga mereka berdua pun kembali tak sadarkan diri. Kemudian, ketika Adam tersadar, mereka berdua pun sudah kembali ke tempat anjing tersebut. Tak lama berselang, ada seseorang yang berpakaian Satgas Covid datang menghampirinya dan menyuntikkan cairan yang membuat Adam berhalusinasi. To design the silence of barking of bitches like you. I want a goddamn Jadi semakin membingungkan ya. Sebenarnya apa sih yang sedang dirancanakan George? Lanjut. Dan ternyata pria Satgas Covid itu adalah George. Kemudian George pun menghampiri Lisa. Lisa pun tak luput dari suntikan cairan tersebut. Kemudian, George pun kembali ke ruangan pengawasan. Lalu, Erika yang penasaran karena banyaknya kamera yang mati, menanyakan hal tersebut. Hey, I came in to relieve you about half an hour ago, but I haven't seen you. George pun nampak panik dan gelagapan, seperti menyembunyikan sesuatu. Lantas, George pun bergegas meninggalkan Erika, lalu menutup pintu dan pergi. Sarah didn't show up for their shifts, but I want to. No. Kemudian, Erika yang curiga dengan hal tersebut bergegas mengecek keadaan. George, you better not be fucking around.
Erika yang tidak menemukan Adam dan Lisa di ruangannya pun lantas mengajak kedua temannya untuk menyisir semua ruangan di tempat itu. Dan betapa kagetnya Erika saat melihat kedua tangan Lisa sudah terikat dengan tak sadarkan diri. Kemudian Adam pun ditemukan di ruangan yang lain dengan keadaan yang sama. Setelah mengembalikan Adam dan Lisa ke ruangan, Erika bergegas menghubungi dosen pembimbingnya itu untuk memastikan semuanya aman dan terkendali. George pun terlihat kaget karena melihat Adam dan Lisa yang sudah kembali berada di What did I ruangannya. tell you about the East Wing? You told me not to worry. You call Fisher? What did you do? Lalu, tak lama kemudian, bersamaan dengan hal itu, dosen pembimbingnya pun datang dan langsung memarahi Josh habis-habisan karena sudah bertindak melenceng jauh dari apa yang direncanakan. I had to sedate them. Lu ya menyimpang anjing. Bahkan dosen itu mengancam akan memenjarakan George jika terjadi sesuatu yang membahayakan para relawannya. Lalu kemudian, dosen tersebut menyuruh Erika mengambil Lisa untuk diinterogasi. Lantas, dosen tersebut menyuntikkan obat adrenalin untuk membuat Lisa tersadar. Kemudian, si dosen pun menanyakan kepada Elisa, sebenarnya apa sih yang sudah terjadi? I pulled you out because I need answers. Who authorized the call Adam? Hei, Why? siapa si Adam? Mana dokumen tentangnya? Lu membahayakan posisi gua ya anjing. Kemudian, si dosen mematikan CCTV yang berada di ruangan tersebut dengan tablet canggihnya agar tidak ada orang yang tahu tentang rencana mereka. I know you. I know you are. Namun, si Lisa yang sedang bucin kepada si Adam dan sedang nge-fly pun tidak memperdulikan apa yang dipertanyakan si dosen dan malah mencekiknya hingga si dosen tidak berdaya. Kemudian, Lisa pun menyuntikkan cairan yang sama kepada si dosen lalu mengurungnya di ruangan freezer. See, that's the thing about adrenaline. A little bit. Where's the stone cold bitch persona now? Kemudian, Lisa memberi isyarat kepada Erika dan George melalui kamera CCTV bahwa dia sudah siap kembali ke ruangan. Lalu, Erika menanyakan tentang si dosen kepada Lisa. Kemana si dosen itu pergi? Reason for their Lagi-lagi, dengan kejalangannya, Elisa menutupi perbuatannya itu dengan mengatakan bahwa si dosen sudah bergegas pergi dikarenakan ada urusan I'm mendadak. saying you have one, but I don't see a clean way out of. Kemudian, setelah Erika mengantarkan Elisa ke ruangannya, Erika yang penasaran akan kepergian si dosen yang tiba-tiba pun berniat menghubungi si dosen untuk menanyakan keberadaannya. I'm calling you. Namun tiba-tiba, si Josh mendatanginya dan merebut ponsel Erika. Si George pun berkata, A little bit. Okay, you'll feel better. udahlah ya, mending lu keluar aja sana, nyari seblak ceker, beli basmut gitu. Di sini biar gua aja yang ngurus semuanya. Begitu kata si Right? If you still want George. to call her when you get back, Fine. Kemudian, saat Erika pergi, George pun memeriksa rekaman CCTV. Ternyata, dia menemukan tablet canggih milik si dosen yang disembunyikan oleh Lisa. Kemudian, Erika yang penasaran dengan apa yang direncanakan George pun diam-diam mengikutinya. Lalu, betapa kagetnya Erika saat melihat Josh menemukan tablet canggih si dosen yang bisa digunakan untuk mengendalikan tempat ini. Kemudian, saat Josh memeriksa semua ruangan, George pun kaget ketika melihat si dosen terbaring lemas di ruangan pendingin. Si dosen pun berusaha meminta tolong kepadanya. what happened? Please, it's dangerous. Namun, karena otak-otak anjat si George, ditambah lagi dia yang takut di penjara, ia pun memilih untuk menjatuhkan kotak besi tepat di babatok si bu dosen. Lantas si bu dosen pun jelas modar.
Di sisi lain, terlihat Lisa dan Adam kini semakin dekat dan mulai saling bertukar cerita tentang kisah percintaannya. Lisa pun mulai baper dan berharap si Adam mempunyai perasaan yang sama kepadanya. Future together, I mean, wedding and exactly. Yeah, like the way I Kemudian, terlihat Erika yang sedang merasakan kepanikan di benaknya, berniat menyusuri semua ruangan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tak lama kemudian, betapa kagetnya Erika saat melihat si Bu dosen sudah meninggoy dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Did you hear that? Lalu tiba-tiba, George pun datang menghampiri Erika. Kemudian, ketika Erika berniat untuk melapor polisi, si Josh Gandos pun membiusnya, hingga dia pun tak sadarkan diri. Di sisi lain, Lisa yang merasakan ada getaran-getaran kegoblokan pun mengeluarkan kunci yang disimpannya. Kemudian, Lisa mengajak Adam untuk melarikan diri dari tempat itu. Melihat kejadian tersebut, George yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua dari ruangan pengawas pun segera mengaktifkan kalung pencekiknya, hingga mereka berdua kembali tak sadarkan diri. Kemudian, terlihat Erika yang baru saja tersadar dan menyadari bahwa posisi Lisa kini sudah digantikan oleh dirinya. Lalu, si Adam pun terlihat marah dan kesal karena akhirnya ia tahu bahwa Erika adalah bagian dari pelaku kegoblokan ini. Kemudian, Erika pun berusaha menjelaskan kepada Adam bahwa memang dulu dia adalah bagian dari tim kegoblokan ini. Tapi itu dulu, sebelum negara api menyerang. What if people take her? I don't know. This whole Erika pun menjelaskan bahwa beberapa saat lalu dia dan si dosen berniat untuk melepaskan Adam. Namun si Lisa menolak karena ia tidak mau jauh-jauh darimu, Adam. No, stop it! You're trying to get inside of my head! Fuck! we almost pulled you out then and there, but Lisa, That crazy. Di sisi lain, Lisa yang sedang berada di ruangan pengawas pun nampak sangat marah dan kesal karena semua kejalangannya dibongkar oleh Erika. get him out of there. I can salvage this. You heard what he just... Lisa pun memohon kepada George untuk melepaskannya dan meluruskan hal tersebut. Namun, si George malah membawa Lisa ke sebuah ruangan untuk melihat siapa saja sebenarnya yang dia sandra. Kemudian, betapa kagetnya Lisa. Ternyata semua mantan Lisa berada di tempat ini. Lantas, dirasa momen ini momen yang paling tepat. George pun mengungkapkan semua isi hatinya kepada Lisa. Might as well be in your eyes. But I've heard everything you've ever told me. Dia pun mengungkapkan bahwa selama ini dia menyimpan perasaan kepada Lisa dan dia pun bersusah payah menahan semua mantan-mantannya itu hanya untuk membalaskan sakit hati Lisa dan menyenangkannya. Hanya itu, George pun memperlihatkan kepada Lisa bahwa dia telah membunuh dosen tersebut untuk membuktikan kesungguhan cintanya kepada Lisa. I finished what you started. And I know. Lalu kemudian, George membawa Lisa untuk melihat Adam dan Erika yang masih terikat. Kemudian, Adam dan Erika memohon agar George mau melepaskan mereka. Namun, George malah memberikan tablet canggihnya itu dan menyuruh Lisa memilih siapa di antara mereka berdua yang harus mati. Just a distraction. Choose. His game.
You're my best friend. Lisa yang sangat mencintai Adam pun memilih Erika untuk dikorbankan. Namun saat Lisa menekan tombol yang bernama Erika, alat itu malah menyakiti si Adam. Ternyata George telah menukar kalung tersebut. Hey, George menguasai keadaan hingga dengan mudahnya dia bisa mempermainkan mereka bertiga. So maybe it's for the best that I step in. I'll do anything you want. I know you would. Kemudian Lisa menantang si George untuk membakar semua tempat ini dan keluar bersamanya. Hal itu pun memicu kearalan si George. Hingga akhirnya George keluar dengan membawa tablet canggihnya dengan keadaan alat di leher Adam yang masih aktif. George! This because he was the one man Hingga who did. akhirnya Adam pun berpulang ke rahmatullah dalam kejadian tersebut. Terlihat Erika pun sangat kesal karena Lisa memilih mengorbankan Erika yang notabene keluarga sekaligus sahabat sedari kecil. Right now, okay. What can we do? Namun mereka harus tetap bekerja sama agar bisa keluar dari tempat ini. Hingga kemudian George pun kembali. Lalu dia menyuruh Lisa untuk menekan tombol game over untuk menyelesaikan semua kegoblokan ini. Let's turn that frown. Last time I asked you to press a button, I didn't do anything. Saat Lisa menekan tombol itu, semua kalung yang menempel di leher mantan-mantannya itu serempak langsung aktif dan perlahan membunuh mereka satu persatu. It's good. Heal you, make you whole again. Lisa yang frustasi, akhirnya dia menekan tombol pemicu kalungnya sendiri dan membanting tablet canggihnya itu agar tidak bisa dibatalkan. George yang tidak mau kehilangan gadis pujaan hatinya itu berusaha menyelamatkan gadis pujaannya itu. Melihat ada kesempatan, Lisa pun menghajar si George, lantas bergegas melepaskan Erika. Kemudian mereka berdua pun lari dari tempat tersebut. Erika dan Lisa pun terus berlari dari kejaran si George. Hingga akhirnya mereka berdua pun terpojok di tempat di mana para mantan si Lisa berada. Lisa. Blames herself when your sister drowned. Kemudian Lisa menyuruh Erika untuk meninggalkan tempat ini. Lalu Lisa yang terus-menerus dikejar oleh si George pun akhirnya berhasil menjatuhkan pria musingkeun itu. I don't want to do this. I didn't want to do this. Come here. Kemudian saat Josh tersadar, kini dia dalam posisi terikat dengan kalung pemicu yang berada di lehernya. Inilah dia saatnya pembalasan si Wukong. Kemudian Lisa pun menyiksa Josh dengan segala kebarbarannya. Lisa yang terlanjur hancur fisikisnya tiba-tiba menghantamkan kunci Inggris di tangannya ke wajah Erika dengan segala kebrutalannya hingga membuat giginya pun rontok. I didn't want this to be painful, but you know. It wasn't lying. Thank you for your sacrifice. Kemudian terlihat Lisa dengan santainya keluar dari tempat tersebut dengan raut wajah yang nampak sangat puas. Dan film pun the end. Hahaha. Bagaimana? Film yang begitu menganjingkan, bukan?
Jadi, dari kejadian tersebut, kita bisa melihat bahwa ketika manusia diperlakukan seperti anjing, maka sikap dan perilakunya pun akan melebihi dari seekor anjing. Haha, manusia kok kayak anjing ya? Menurut kalian, film apa lagi nih yang cocok dan menarik untuk Kings Movie bahas selanjutnya? Tulis rekomendasi kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, tak lupa Kings Movie ingatkan di like and subscribe aja ya, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Kings Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.